اللهم صل على سيدنا محمد إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat dosen untuk semester genap ya. Salawat dan salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajaran-ajarannya insya Allah akan terus menyinari hidup kita guna memperoleh kehidupan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, Pak Dekan, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kata yang lebih penting daripada mengucap syukur, terima kasih pada Usluddin, pada Yayasan Kediri atas segala kesempatan, fasilitas yang diberikan pada saya untuk bisa ikut mengabdi di Yayasan Kediri ini. Perjalanan yang cukup panjang, separuh umur saya sudah saya jalani di Kediri ini. Saya jadi ingat dulu saya ini berangkat ke Kediri sama-sama dengan Bu Sarju. Bu Sarju ini di IAIN, ini dulu adik kelas, tapi dia beruntung pada usia yang lebih muda dari saya, dia sudah menjadi PNS. Nah, saya dalam usia yang lebih tua dari beliau masih diberi kesempatan untuk menjadi PNS. Waktu itu kalau nggak salah saya sudah 35, Pak. 35, Bu Sarju nggak tahu 21 atau 22 waktu itu. Saya baru tamat S1 waktu itu. Dan luar biasa beliau itu ya. Sedikit rahasia Bu ya. Waktu disuruh. Ya, Bapak, Ibu semuanya berjalan sesuai dengan garis nasab dan nasibnya ya. Ya. Dan mengapa saya sampai terdaftar di Kediri? Saya kira ini ceritanya juga agak panjang, ya. Tidak lepas dari ketika saya sekolah di Surabaya juga. Kenapa ya saya kok kecantol sama cewek Kediri gitu ya? Seandainya tidak kecantol dengan cewek Kediri, barangkali saya nggak akan kenal dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini cerita-cerita ringan saja ya, karena saya tadi Pak Rektor udah tegang sekali. Ya begitulah. Nah, ya suka duka artinya bahwa saya jadi ingat dulu ketika sama-sama di sini ya, awal mula kita hanya punya gedung yang dulu Pak Kohu, Bu Robin, Rombo ini, ya, sekali sampai suatu ketika almarhum Bapak Rektor Yayasan Surabaya waktu itu belum profesor ya, Dr. Andes Marsekan Yailan Fadar Abdul Jabbar saya Pak Abdul Jabbar Adalan, karena kita masih di bawahnya Surabaya, datang sini saya ikut mendampingi beliau keliling-keliling ke sudut-sudut kampus kita yang hanya sempit itu waktu itu apa itu yang Tarbiyah gedung F itu masih punya KUD itu, masih punya KUD, jadi sempit sekali. Beliau ya lihat kondisi seperti ini gimana? Kalau misalnya beliau juga bilang ya prihatin itu ya, tahun-tahun 90-an awal gitu ya, sebelum tahun 90-an ya, kondisi kita masih sangat prihatin sekali. Mahasiswa kita ada Pak Dimyati, ada ini pada waktu itu sedikit sekali, ratusan, ada 200 apa enggak Pak Kowok gitu ya, Pak Arif ini ya, aduh prihatin sekali. Nah, satu itu, kemudian kita terus mengembang tahun 90, tahun ini ya, menjadi STAIN, kita bisa sedikit bernapas, ada tarbiyah, ada syariat, dan begitu kita terus berkembang. Satu yang saya catat itu, bahwa kemudian ketika kita sudah mulai berkembang, ada sekian prodi waktu itu, hampir tidak ada aturan sama sekali. Ini sedikit mengenang ya, hampir tidak ada aturan sekali.
Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan sekarang banyak sekali aturan. Tinggal bagaimana kita menjalankan aturan itu sesuai dengan ininya. Jadi mengapa saya katakan begitu? Saya ingat, saya itu waktu itu pernah dibantu waktu itu, belum wakil ya, statusnya masih pembantu Ketua. pembantu ketua, ya. Jadi pembantu ketua PK1, masih muda, masih bersemangat, sedikit nyombong, begitu kira-kira. Nah, saya ingat nih beliau ini, Pak Muhaimin, Prof. Asror, ini ketika datang ke sini, pertama kali saya ikut ngetes ini. Pertama yang saya sampaikan kepada beliau-beliau itu, kita ini sudah terlalu banyak problem. Jenengan datang sini ini mau menjadi bagian dari problem atau menjadi bagian dari solusi problem itu. Sampai mohon maaf, ada yang belum kawin waktu itu. Profesor juga belum. Ini bahaya nih kalau datang sini belum kawin ini. Mengapa? Nanti bisa rebutan cewek dengan mahasiswa itu kan. Karena pernah ada kasus semacam gitu kan. Nah ini mau jadi bagian dari solusi atau jadi bagian dari problem. Nah maka sekarang kita sudah mendapat ada aturan yang sekian banyaknya itu, maka kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk problem-problem yang sedang kita hadapi, gitu ya. Jangan jadi bagian dari problem itu sendiri. Ya, salah satu aturan itu begini, dulu betapa sulitnya mengajak mahasiswa kuliah itu. Ya begitu, dosen sama mahasiswa itu jumpitan, peta umpet gitu ya. Dosennya datang, mahasiswanya nggak ada. Besoknya mahasiswanya datang, dosennya nggak ada. Sampai kemudian saya agak-agak tegas tadi itu membuat aturan-aturan begini. Bagaimana supaya dosen memenuhi target 12 kali pertemuan, belum sampai 14-16 ya. Bisa 14 kali pertemuan, 12 kali pertemuan. Demo sama mahasiswa. Rektor IAIN Surabaya waktu itu, saya masih ingat betul. Pimpinan demonya waktu itu dimanya, ketua dimanya. Dengan begitu bangganya dia menggunakan tete dan kawan-kawannya, tapi dia menggunakan jaket adalah alma mater lain, kita masih dipakai jaketnya Surabaya. Datang ke sini, saya ikut mendampingi beliau keliling-keliling ke sudut-sudut kampus kita yang hanya sempit. Dulu nggak begini, dulu nggak begini, dulu nggak begini. Yang tadi yang menolak ada itu masih nggak maunya KUD itu. Masih pakai aturan jelas, kali pertemuan macam-macam gitu. Ya, langsung saya hadapi. Kamu mahasiswa mana? Ya. Kamu mahasiswa lain atau bukan mahasiswa? Waktu itu IAIN masih IAIN ya. Mahasiswa lain ya. Kamu mahasiswa lain atau bukan? Mahasiswa lain. Tapi mengapa kamu pakai jaket UNER? Nah, langsung lepak. Jaket UNER, bangga sekali dia. Tahu? Ya, kan. Kemudian, ya, loh, kamu ini anak muda, kok bicaranya kok dulu itu gimana? Aneh kamu ini. Anak muda itu bicaranya besok. Kalau kamu bicara dulu itu kamu sama dengan orang tua. Orang tua itu kalau bicara ya begitu. Jadi apa itu? Cirinya orang tua itu kan ada berapa itu? Ada 7. Hanya 2 yang saya ingat. Pertama, mudah lupa. Yang kedua, kalau ngomong mesti dulu gitu. Mengapa dulu? Karena dia sudah tidak punya masa depan. Masa depannya kuburan. Jadi mestinya ngomongnya dulu. Maka saya bisa ngomongnya dulu. Ini Pak Wahid yang ngomongnya masa depan, seperti tadi sudah disampaikan panjang lebar gitu ya. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu, Bapak Direktur Pasca, saya ikut bersyukur, ikut menyertai Bapak Ibu untuk melihat perkembangan IAIN yang insya Allah akan segera berubah menjadi UIN. Amin. Sangat bersyukur sekali dan kesempatan yang sangat berharga. Tanpa menjadi dosen IAIN ini barangkali saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan sekolah ke luar negeri.
walaupun sudah terlambat. Kalau sekarang untuk pesawat pulang itu Pak, di bawah 30. Ya. Nah, saya mengharapkan yang desain muda itu ya punya kapasitas untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu loh. Di sini sudah bisa sekolah dokter, bagus. Tapi harus ada yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri. Ya itu tadi, karena nasib aja saya bisa keluar negeri. Sudah hampir 40 tahun ya, saya bisa sekolah di Kanada itu. Kemudian tahun 90 ini berarti saya sudah hampir 40 ya. Pulang lagi masih diberi kesempatan untuk balik lagi ke sana, itu sudah 40 lebih saya. Tahun 95 itu. Ini. Nah, sekarang kayaknya sulit. Nah, maka apa? Ini bukan kendala. Ini tidak boleh menjadi kendala. Sebab bagaimanapun menurut saya mereka yang sekolah ke luar negeri itu sangat penting. Pengalaman belajar di luar negeri sangat penting. Kalau Anda tidak sempat sekolah ke luar negeri, untuk S1, S2, S3-nya, paling nggak ada postdoc. Nah, ini yang perlu diusahakan. Postdoc ke luar negeri. Pak Hasan Basri antara lain, Pak Anies, Pak Anies Sumaidi, ini ya mendapatkan kesempatan itu. Mengapa tidak diambil? Ya, ini saya kira sangat penting sekali. Bapak Ibu yang ambil doktor di sini ini harus mengambil peluang. Sandwich itu jadi ambil kuliah di sini ditambah kuliah di luar negeri sekian semester. Ini pengalaman bersentuhan dengan dunia akademik di luar negeri ini sangat penting sekali untuk merefresh kita semuanya. Mohon maaf, saya bukan membangga-banggakan apa yang saya dapat di sana. Yang jelas kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sekolah di sini, ya ilmunya mungkin lebih luas panjang semua daripada saya. Ini saya alami. Tapi kemudian bagaimana kita bisa bersentuhan dengan iklim akademik yang dikembangkan di sana, itu saya kira menjadi penting. Sekarang begitu banyak kesempatan, tinggal bagaimana Bapak Ibu mengatur diri untuk bisa mengambil peluang semacam itu. Jadi monggo, dengan masih muda-muda sini cari kesempatan untuk mendapatkan postdoc. Tinggalkanlah 1 semester, 2 semester di sini untuk bisa menimba ilmu di sana. Sekali lagi hanya mengucapkan terima kasih yang dapat saya aturkan atas segala kebaikan, jasa, dan semua fasilitas yang diberikan pada saya sehingga saya bisa sampai pada posisi seperti hari ini. Terakhir, saya terus terang merasa menyadari banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan di sini, ucapan, perilaku, mungkin tulisan-tulisan yang kurang berkenan. Maka dalam kesempatan terakhir ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling akhir saya mengucapkan terima kasih banyak pada istri saya yang dengan begitu setia mendampingi saya sampai usia yang ya, alhamdulillah ini berkat kesetiaan beliau bisa menjaga kehidupan yang harmonis, bisa bekerja dengan tenang, bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dan ya mohon maaf Pak Rektor kalau ada hal-hal yang saya kurang pas di dalam melaksanakan tugas. Maka ini sekali lagi Pak Rektor sebagai mewakili seluruh institusi dan lembaga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beberapa ungkapan. Ilahana, ya ilahana, ya sirla.